Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah, Bu, hari ini kita akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Gimana Ibu? Boleh Bapak, silakan. Begini Bu, proses coaching ini kan nantinya secara nanti antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya sesuaikan rubrik penilaian seperti apa yang ada di Alkitab Ibu ya. Beberapa pertanyaan Ibu nanti akan saya jadikan proses kreatif untuk memaksimalkan potensial coach sejati. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Boleh Ibu? Boleh Bapak. Ini Bu, pertanyaan pertama itu kompetensi coaching apa yang nanti ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Bapak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Bu ya. Terus kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa nih? Yang potensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Gitu ya. Baik Bu, jadi untuk kompetensi fisiknya ingin mengembangkan apa? Tadi masalah apa Bu? Fisik yang ingin dikembangkan kemudian kira-kira apa Ibu? Yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi indikatornya ketercapaian nanti coach itu menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Oke Pak, benar. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk soalnya silakan Ibu nanti melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah coaching selesai kita akan bincang-bincang lagi Ibu. Siap Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Yanti. Sehat hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ketemu Bu Yanti jadi makin semangat lagi. Alhamdulillah, jadi sebagai sumber penyemangat. Iya. Kira-kira hari ini ada yang bisa saya bantu Bu Dewi? Iya nih Bu, saya akhir-akhir ini ada sedikit permasalahan mengenai anak-anak yang ada di pondok. Kira-kira masalah apa itu ya Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini anak-anak itu suka sekali mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu minta diobrak terus Ibu kalau mau apel yasin pagi hari. Akhir-akhir ini tuh mereka kayaknya lebih lebih bikin greget sama gurunya. Mungkin dari percakapan saya dengan Ibu bisa ada solusi atau saya menemukan sesuatu lah dari percakapan ini. Ya, kira-kira itu ya, kenapa sih, apa sih masalahnya atau apa penyebabnya kok setiap hari anak-anak itu perlu diobrol-obrol gitu? Ya, Apakah Bu Dewi sudah pernah melakukan atau pernah mengidentifikasi iya, tentang masalah itu? setelah saya karena ini terjadi beberapa 1 bulanan ya, jadi saya itu mengamati anak-anak ini kan anak-anak yang tidak setiap hari ketemu sama orang tua. Jadi orang tua itu kalau mereka berada ya paling tidak seminggu sekali ngirim, ataupun kalau mereka kan latar belakangnya banyak yang ya ada yang memang cukup, tapi kebanyakan dari anak-anak saya ini dari ya latar belakang ya dari ekonomi yang demikian. Jadi saya kalau mengidentifikasi atau melihat itu anak-anak itu memang melakukan itu karena mereka kurang perhatian dari orang tua, dan pihak sekolah pun sama pihak pondok itu kurang ada pemikiran yang sejalan mengenai itu. Kira-kira setelah Bu Dewi melakukan identifikasi masalah tentang masalah yang Bu Dewi hadapi, ada nggak tantangannya? Ada nggak? Kira-kira apa ya halangannya gitu? Tantangan dari permasalahan. Kalau tantangannya pasti banyak ya Bu ya. Tantangannya diantaranya yang pertama itu perlunya koordinasi dengan pihak dalam itu sendiri. Kemudian saya perlu mengobrolkan ini lebih intens dengan kepala sekolah begitu. Jadi tantangannya sudah dihadapi Bu Dewi dan dengan identifikasi masalah yang tadi, kira-kira strategi apa yang akan Bu Dewi lakukan untuk kedepannya biar anak-anak itu tidak bisa diobrol-obrol lagi untuk membaca apel yasin? Iya. Rencananya sih
saya itu memang pengennya anak-anak itu tanpa diobrak sudah memiliki kesadaran penuh. Dan itu saya pengennya itu jangan cuma guru aja, soalnya gurunya itu yang obrak itu hanya saya, Bu. Karena setiap pagi yang datang pagi itu ya saya, jadi yang obrak anak-anak itu ya saya. Kalau anak-anak putra ya kayak TU, tapi kan kalau lama-lama kayak gini kan kita yang capek sendiri. Jadi saya itu ada rencana sesegera mungkin saya berkoordinasi dengan kepala sekolah bagaimana kita bisa ketemu langsung dengan wali santri, kemudian kepala sekolah bisa koordinasi dengan dalam. Jadi kalau misalnya tadi mendengar dari strategi yang Bu Dewi bicarakan barusan, siapa saja sih yang akan Bu Dewi libatkan untuk memberikan reaksi rencana aksinya Bu Dewi ini bisa berjalan lancar? Iya. Kalau siapa adanya, yang pertama saya perlu koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian mungkin nanti dengan wali kelas dari mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian dari kepala sekolah bisa disampaikan koordinasi dengan sekretaris pondok. Strategi yang Bu Dewi lakukan sudah cukup luar biasa ya. Saya pikir sudah Bu Dewi punya gambaran kan bagaimana strategi itu akan Bu Dewi implementasikan. Iya. Jadi untuk itu saya ingin segera mengetahui bagaimana Bu Dewi mengimplementasikan rencana aksi tersebut dan bagaimana hasilnya. Iya. Saya kira cukup sampai di sini dulu Bu Dewi percakapan kita. Dan untuk penutup, apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Kalau kesimpulannya saya rasa dari mulai tujuannya saya pengen anak-anak memang memiliki kesadaran diri, Bu. Kesadaran diri nggak usah diubrak-ubrak, anak-anak itu sudah bisa gimana nih saya bisa datang langsung, terus melihat dengan apa yang terjadi dengan anak-anak, saya pun sudah bisa mengetahui mengidentifikasinya. Terus saya perlu strategi yang demikian menyamakan persepsi antara sekolah dengan pondok. Saya rasa secepatnya strategi ini akan saya terapkan agar supaya tidak capek gurunya. Dan paling penutup sekali Bu Dewi, bagaimana perasaannya Bu Dewi setelah di coaching atau setelah percakapan ini? Perasaan saya sih lebih lega ya Ibu, karena sebelumnya saya masih merasa bagaimana ya saya masih punya perasaan saya kok sendiri, saya kok nggak ada siapa-siapa, nggak ada bantuan. Ternyata tidak, ternyata itu salah. Dari proses coaching dengan Ibu, iya ya sepertinya saya perlu ini untuk berkoordinasi. Mudah-mudahan permasalahan Bu Dewi akan kita teratasi dan saya ingin melihat hasilnya. Dan terima kasih juga atas waktunya Bu Dewi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, ternyata telah mengadakan proses seperti tadi. Bagaimana tadi prosesnya? Prosesnya tadi alhamdulillah berjalan lancar Pak. Sudah terjadi komunikasi dua arah. Alhamdulillah. Baik Ibu, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai itu bagaimana? Alhamdulillah tadi saat proses coaching sudah saya lakukan sesuai dengan alur kita Pak. Saya sudah menyatakan tujuan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach saya sudah menanyakan tentang rencana aksinya dan tetap pertanggung jawabannya. Dan selain itu saya sudah berhasil menggali potensi bagaimana coach saya untuk mencari solusi sendiri terhadap masalah. Wah, luar biasa ya Bu. Oke. Baik, jadi tadi Ibu juga menghasilkan melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Jadi saya amati sudah melakukan coaching, sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab coaching. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coach Ibu sudah fokus dengan percakapan yang artinya Ibu itu sudah ada keadilan penuh dalam proses coaching tadi. Dan Ibu sudah mendengarkan aktif pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Sudah pertanyaannya yang berbobot tadi. Setelah yang dari amatan saya tadi Bu, itu luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Ibu dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan ke depannya Bu semakin sukses dan dalam melaksanakan proses coaching. Terima kasih, saya ini itu saja Bu dalam proses evaluasi ini dan proses ini, dan terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.